FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Balik lagi sih. Iya, alhamdulillah sih. Udah ya? Oh, udah. Ya aku ini terbawa suasana di kota santri. Aduh hai, asik sekali. Asik sekali. Kenapa jadi kota santri kita? Suasana di kota batik. Iya betul. Aduh, hai, asik sekali. Lah, Bikin bikin Kenapa jadi tenggelitik. Gitu. karena ada di kota batik. Makin asik. Makin asik. Asik. Penyiarnya musik. Kenapa sih? Musik penyiarnya musik. Aduh, gimana kabar? Kenapa jadi opening lagi? Iya ya. Kenapa nanyanya cuman itu ya? Gimana, masih sehat? Harusnya gitu ya. Tapi kan tuh nanya kabar juga tuh. Gimana? Tapi sebenarnya banyak variasi untuk menanyakan kabar ya. Gimana, masih sehat gitu? Atau misalkan kayaknya masih seger aja nih. Gitu. Sih ya. Atau Bisa misalkan dipilah-pilih ya. ini kayaknya kawan-kawan kita ini yang pada dengerin kita ini lagi pada lembur ya. Wah, Semangat pasti nih, pada ya. semangat. Iya, sih. Nah, sudah pada makan belum? Nah, itu kan menanyakan kabar juga. Iya sih ya. Ya kan. Nggak harus terus. Apa kabar? Heeh. Iya sih. Udah Terlalu makan? template banget ya. Sehat, bahagia nggak? Enggak dong. Kan bahagia itu, coba deh kok sepertinya wajahnya cemberut. Jangan Kan gitu misalnya dong, gini, iya. Jangan gitu dong. Senyum dong. Nah, itu. Nah gitu tuh. Lebarin lagi dikit. Mangap mama di. Ya, itu terlalu lebar Giginya dinyengirin. Ya ompong. Ompong tengah Aduh, lagi. berasa nyengir kuda. Aduh. Hey. Ompong tengah. Anakku juga lagi ompong tengah nih. Aduh, kenapa? kecil. Giginya copot. Dicabut. Karena ini Cabut sama sama dokternya. dokter gigi. Dokter gigi. Iya. Masa dokter kandungan nyabut gigi kan agak aneh ya. Aneh. Apalagi dokter hewan ya. Dokter gigi nyabut gigi anakku. Oh iya ya. Nah dia kan dikasih tahu dokternya, katanya ini disuruh minum es nanti biar cepat tumbuh giginya. Tiba-tiba malam-malam langsung minta es. Oh iya. Sebenarnya bukan cepat tumbuh sih. Itu untuk meredakan rasa nyeri pada saraf-saraf itu. Dia pulang dari dokter langsung minta es teh. Anakku kalau pas sakit gigi itu Kasih ini ya. kumur air es. Oh nggak kuat kalau aku mah. Makin linu. Kamu Minum dong. Jamu. linu pegel. Aku tuh kalau lagi capek-capek biasanya minumnya jamu sih. Oh iya. Jarang Apa? minum obat. Iya, saya juga jarang minum obat. Minum jamu juga kadang. Kalaupun pilek itu mau flu ya. Istirahat. Aku jamu, pokoknya jamu gitu. Oh iya ya. Mana kamu di mana? Landung Sari. Di rumah kadang-kala gitu. Oh, rumahmu jualan jamu sekarang? Kan di tempat ibu kan ada banyak jamu. Nah, yang bisa nggak bawain sasetan ini jamu dari tempat ibumu ke sini? Boleh nanti. Nanti ya pas aku lagi nggak enak badan ya. Nanti aku bawain. Iya. 1 truk. Sini jualan ya. Oke, gitu. Ruang siaran. Suruh tempelin di tembok-tembok ya. Terus akhirnya kita siaran jualan jamu. Wah, kayak radio yang lain ya, jualan jamu. Tapi ini jamunya kayak radio beda. sebelah ya. Iya. Nggak jadi sebelah. Makasihan ya. Aduh, tapi ngomong-ngomong ini ya. Apa jamu? Tetap ya kita kalau minum jamu butuh yang namanya tempat naungan. Di depot ya. Kita minumnya di depot. Ini malah jauh sih. Aku mau ke rumah, bukan ke depot. Nanti pulang nanti. Belum ya. Ini belum, jangan ke rumah dulu. Jadi tempat naungan. Iya. Ya depot boleh lah. Depotnya kan jamu. Tapi biasanya depot itu bentuknya rumah. Maksa banget ya. Tapi jamu itu bisa diminum di rumah. Iya. Bisa dibawa pulang. Alhamdulillah, bridgingnya oke deh. Ya. Bisa dibawa pulang. Kalau yang punya rumah ya. Meskipun ini tank grojal itu ya. Tapi nyampe. Nyampe. Ya. Nyampe. Di telinga ya. Iya, epilepsi. Bukan di susu. Itu. Nah, bisa dibawa pulang ke rumah kalau punya rumah. Iya, tapi ngomong-ngomong soal rumah ya itu tadi, bisnis properti itu sekarang lagi menjanjikan loh sih. Apa? Janjikan udah kayak pemerintah ya? Ya, karena kan gini, semakin banyak orang ya, semakin banyak populasi kita nih.
Oh, bertumbuh ya. Itu artinya kan semakin banyak orang membutuhkan rumah. Oh iya pasti. Biar nggak Makanya empet-empetan. semakin banyak lahan-lahan yang digunakan untuk perumahan. Dibangun Ya kan? untuk perumahan. Klaster-klaster. Terus sekarang ini juga Ada. perumahan itu kan sekarang ada kelas-kelasnya, ada yang kelas elit, ada yang elit. Ada tipe elit banget tuh ya. Ekonomi Saking sulit. elitnya itu jadi alit. Oh mini. Ada gitu. ini apa namanya spesifikasinya apa namanya kelas-kelasnya. Ya, kelas-kelasnya ada. Tipe 21 udah nggak ada ya. Ada di ini sinema Kuburan. Oh iya. 2 meter kali 1. Dalamnya 2 meter juga ya? Dalamnya berapa sih? 2 meter. Enggak segini ya, sedada itu. Sedada ya, semeter lah. 1 meteran lah. Ya. 1,5 meter lah. 1,5 meter ya. Benar itu ya. Itu. Kapan ya? Apanya? Kok kamu hanya ngomongin soal enggak aja. Kapan kamu punya rumah? Punya rumah. Kan udah punya. Udah, tapi sering saya tinggal karena iya kondisi alam. Nah, itu dia. Nah, termasuk masalah kondisi lingkungan itu akhirnya mengaruhi bagaimana orang akhirnya punya perilaku untuk menentukan pilihan di dalam memilih rumah. Buat dia tinggal selamanya di situ rumah. Sekarang itu bisnis properti kan lebih banyak di daerah selatan tuh. Ya karena dianggap karena lebih bebas banjir. Di daerah kabupaten ya. Karanganyar itu banyak banget sekarang di situ. Terus kemudian Kedunguni. Kedunguni sudah padat kalau di situ. Udah penuh ya mulai ya. Udah mulai penuh. Yang belum itu di daerah Tangkil gitu ya. Masih ada sudah ini mulai, ya kan masih luas tuh sawahnya. Terus di daerah Seragi. Iya. Ya kan Kesesi. Terus masih banyak lahan Kajen. Nah, itu masih banyak lahan-lahan untuk digunakan. Tapi memang ada aturan ketat sih. Kenapa? Ya supaya lahan bukaan ya, lahan ruang-ruang terbuka hijau itu masih terjaga karena kita perlu daerah-daerah resapan itu supaya tidak terjadi banjir lagi. Terus ya banjir tidak mungkin kita hentikan tapi paling tidak dampaknya bisa diminimalisir lah ya. Nggak menyeluruh gitu. Artinya jangan sampai semua lahan itu ditutupin jadi perumahan semua enggak ya? Iya, termasuk semuanya akhirnya dibeton semuanya jadi jalan semua itu juga ngeri. Apalagi kita nggak pernah nyentuh tanah akhirnya ya semuanya udah di. Betul. Manusia itu butuh bersentuhan dengan alam. Langsung. Iya. Perlu banget itu. Makanya malam hari ini juga kita yang banyak. Iya, biar kenyang ya. Langsung aja makannya yang banyak. Makan sedikit aja belum ini. Iya, sama ya. Iya. Belum sebutir nasi pun masuk. Iya, ngapain ada orang makan sebutir nasi itu jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Iya, panas. Jarang itu air panas. Iya, kalau jaring berlobang. Iya, betul. Iya, itu. Nah, bisnis properti pertama kali dilakukan oleh seorang raja namanya Mangkunegoro keempat. Dia adalah salah satu raja di Jawa di Keraton Mangkunegaran. Nah, seperti disebutkan juga nih sama Dara Jadi di dalam artikelnya melawan kolonialisme melalui modernisasi. Jadi cara berpikir Mangkunegoro keempat ini sudah modern banget. Iya, meskipun di zaman itu ya. Ini artikel ini termuat di dalam buku kumpulan artikel Urip Iku Urup, sebuah untaian persembahan 70 tahun Peter Carey yang terbit pada tahun 2019 yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, Peter Carey ini peneliti dari Inggris sebenarnya. Tapi dia itu sangat concern untuk meneliti tentang Jawa. Dan salah satu studi yang menarik dari Peter Carey itu adalah studi tentang Diponegoro. Oke. Iya, beliau itu banyak menelurkan ya? Apa ya? Menghasilkan ya buku-buku tentang Diponegoro. Takdir. Itu bercerita tentang bagaimana kemudian Diponegoro dari usia muda remaja kemudian dididik oleh neneknya, jadi proses perjalanan hidupnya Diponegoro. Terus kemudian apalagi ya? Asal-usul perang Jawa, banyaklah beliau ini Peter Carey ini menceritakan Pangeran Diponegoro. Dan beliau ini sangat respect banget sama Diponegoro. Peter Carey. Sampai-sampai ketika dia mau melakukan penelitian, beliau itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Diponegoro. Oh, ritual. Ya,
misalkan meditasi di Iya, mana dia akan melakukan ngikutin itu. juga. Sampai kemudian beliau itu kalau misalkan bertemu dengan pusakanya di Ponorogo dihormati betul. Ya sama kayak perlakuannya di Ponorogo itu ya. Beliau malah respect. Makanya pernah itu Peter Carey itu mendapatkan perlakuan yang tidak kurang menyenangkan dari orang-orang Belanda ya. Karena mereka ngerasa, loh saya itu mendanai kamu untuk penelitian kan untuk membela kita nih gitu. Bukan malah kamu terus masuk ke situ. Dia malah jatuh cinta sama Diponegoro gitu. Nah, si Peter Carey. iya itulah keistimewaan orang-orang yang sudah mapan ya, tuntas dengan dirinya sendiri. Nah, makanya Mangkunegoro keempat ini salah satu orang yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri. Meskipun kekayaan sudah ada, tetapi yang dilakukan dengan bisnisnya melalui bisnis properti itu sebenarnya dalam rangka untuk menambah kas Kesultanan Mangkunegoro serta dengan cara mendapatkan melalui pendapatan lain. Nah, tapi memang jiwa bisnisnya Mangkunegoro ini sudah muncul karena beliau itu mampu melihat peluang pasar. Sudah bisa melihat itu ya. Iya, karena waktu itu orang-orang Belanda itu sangat membutuhkan rumah sewa. Butuh tempat tinggal ya. Iya. Oh, targetnya ke orang-orang Belanda. Iya dong. Sasarannya yang punya uang ya. Kan bisa harga mahal. Oh iya jelas. Gitu kan. Akhirnya Yang bisa penting nambah kas. sewa tidak dimiliki gitu kan. Makanya kan kemudian ada rumah-rumah dinas kayak di pabrik-pabrik gula gitu. Nah itu. Dia yang dididikin sama Raja Mangkunagara itu. Jadi pada masa kolonial orang Belanda itu adalah para perantau. Jadi nggak semuanya itu orang elit semua. Mereka bisa jadi pekerja kasar juga seperti kita gitu kan. Ngerantau di sini. Yang tinggal sementara untuk mencari nafkah di Pulau Jawa. Jadi dulu itu kita itu menerima TKB. Apa tenaga kerja Belanda? TKB itu berarti usianya 6 tahun. Udah mau lulus jadi kelas 1. Iya, tenaga kerja Belanda. Iya. TKBL. TKW juga. Tenaga kerja woman. Bukan waninan. Bukan dong, kan dari Belanda. Oh iya, betul. Iya. Ini dong, noni. TKN. Tenaga kerja noni. Noni Belanda. TKNB. Tenaga. Oh iya benar. Tanda kendaraan nomor bermotor. Tanda kendaraan nomor bermotor. Nah, meskipun mereka mampu membeli, bahkan mereka tidak mereka tuh mampu membeli, tapi mereka tuh ternyata tidak mau beli rumah. Oh iya, kenapa? Nyewa aja ya? Iya, karena mereka tuh selalu berpikir bahwa mereka harus pulang ke kampung halamannya ke cuma Eropa. Sementara. Iya. Dan mereka yang datang ke sini tuh nggak selalu orang Belanda sih, ada orang Swiss, ada orang Jerman. Dari Eropa. Iya. Salah satu sahabat Mangkunegoro Pakualam itu orang malah justru orang Prancis yang mencarikan mobil itu Pakualam itu. Iya. Bukan semuanya dari Belanda ya. Iya. Nah, itu mobil pertama yang ada di Indonesia tuh miliknya Pakualam itu. Yang nyariin orang Prancis. Orang Inggris. Oh, orang Inggris. Nah, karena mereka pengen pulang kan, maka mereka itu cuma nyawa. Kalau beli dan punya rumah itu mereka akan akan repot dan memikirkan aset peninggalan di Jawa. Asia. Gitu. Kan harus balik lagi ke negaranya ya. Nah, dan itu yang terjadi di orang-orang modern sekarang ya di negara-negara maju sana. Mereka tuh sukanya nyewa apartemen daripada beli rumah. Padahal kalau menurutku bagusan beli deh, jadi aset kan. Justru itu menjadi beban. Oh iya ya. Karena nantinya ditinggal mau ngapain gitu loh. Nah, kalau mereka itu ya, ini orang-orang Eropa ya, saya dapat cerita dari temen nih yang pernah pergi ke sana. Jadi beberapa dari mereka itu berpikir bahwa rumah itu bukan aset, rumah itu sekadar tempat tinggal. Oh, nggak bisa dijadikan sebagai aset kalau menurut mereka ya. Jadi aset yang terbesar itu adalah uang. Oh jelas kali itu ya. Ya, uang itu mereka tabung, jadi mereka punya tabungan di bank gitu kan. Entah itu bentuknya deposito dan lain sebagainya itu. Setelah mereka kumpulkan dari gaji selama bertahun-tahun dan mereka tuh punya target nih sih. Saya akan jadi mereka akan mencari pekerjaan yang benar-benar gajinya tinggi. Kenapa? Karena mereka memikirkan tentang berapa tahun saya harus bekerja dan saya harus pensiun. Oh sudah punya planning dari awal. Iya. Saya nggak mau kerja terlalu lama.
karena itu akan membebani badan, Nyiksa pikiran ya. dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk menikmati Menikmati hidup hidup. ya. Oke, Wah, ngerti itu nih. keren banget tuh. Itu Iya. orang-orang Eropa, orang-orang maju Yes, iya. gitu. Nah, makanya mereka mencari pekerjaan yang bayarannya gede. Terus ditabung lah. Nah, ditabunglah. Setelah mereka merasa bahwa tabungan saya sudah cukup nih Buat hidup buat selama hidup berapa untuk gitu selama ya. berapa tahun lagi, bahkan sisa nih. Mm-mm. Nah, setelah mereka kan pensiun ya. Mm-mm. Pensiun itu dalam usia muda sih, nggak ada pensiun itu umur 60, 56 gitu ya. 50. Mereka 45, kadang-kala Udah 40 itu sudah pensiun. Nah, kita masih gini-gini Heeh, aja ya. Masih gini-gini aja kan. Udah 50-an ya. Ya. Dan dengan ya gitulah. Nah, itu eh, uang yang mereka tabung itu Mm-mm. untuk apa sih? Ini kan yang jadi pertanyaan ya. Iya, iya. Yang mereka tabung itu ternyata untuk disumbangkan ke Kemana? banyak orang yang membutuhkan. Jadi Keren mereka ya. akan membuat semacam yayasan filantropi gitu kan, yang itu nanti akan menerima istilahnya proposal dari siapapun yang membutuhkan. Oh, Dan dia. itu lintas negara. Oh, masa bisa? Bukan cuma Bisa. buat warga negaranya Iya. setempat. Makanya kan mereka keliling tuh. Cari. Yang sudah pensiun itu ya. Cari Pensiunnya ini kan ya. muda ya. Heeh. Jadi mereka tuh pensiun, jadi mereka sudah punya target. Pokoknya usia sekian saya harus hidup di sini. Oh, ada rencana Heeh. seperti itu. Karena Oke. dia sudah menemukan informasi tentang gitu kan. Di sini kemiskinan masih berlangsung nih. Terus di sana ada masalah pendidikan, di sana masalah kesehatan. Nah, dia tinggal milih mana, Yang mana nih? yang mau gitu. Nah, akhirnya dia tinggal di negara-negara tertentu untuk dengan biaya biaya hidupnya yang lebih murah gitu kan. Nah, di situ dia akhirnya buka usaha atau apa gitu kan. Tinggal buka usaha aja. Buka usaha itu bukan untuk mendapatkan keuntungan, itu sekadar mengisi Waktu luang kesibukan ya. aja Iya. dan memberikan peluang bagi orang lain untuk bekerja. Oh, oke, membuka Gitu. peluang usaha. Heeh. Oke. Sambil kemudian dia itu mendonasikan, istilahnya menyebarkan, membagikan harta milik dia supaya nanti bisa digunakan oleh banyak orang. Yang bermanfaat ya. Iya, Oke. keren banget ya. Ya siap. Bisa Jadi, sih ya. jadi mereka itu kalau kaya itu tidak ingin pergi ke negara-negara katakanlah yang menjadi simbol-simbol agama gitu. Oh, oke ngerti. Iya kan? Nah, jadi itu mereka malah Langsung ke mencari implementasinya Heeh. seperti itu ya. Iya, itu lebih ke sana. Makanya ketika ada misalkan nih saya nih sama teman-teman misalkan mau minta hibah dari mereka Ada, bisa, tapi ada persyaratan. Iya. Apa nih yang harus dipenuhi? Memenuhi syarat nggak untuk diberi gitu. Nah itu. Kamu mau digunakan buat apa itu nanti gitu ya. Itu meskipun nantinya mereka tidak meminta pertanggungjawaban ya, tetapi kalau misalkan kita itu sudah bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan arahan mereka, dalam arti memang benar-benar berguna gitu ya. Mereka nggak Nggak nuntut apa gitu ya. mereka nggak menutup kemungkinan akan memberi lagi. Oh, terus support. Heeh. Oh, keren sih ya. Itu. Nah, jadi saya kadang kala berpikir bahwa wah keren ya orang-orang sana ya. Kamu punya Mereka- link nggak? Ada sih. Nah, aman tuh. Mereka berpikirnya sampai segitunya ya. Iya. Maksudnya nggak mikir tentang untuk diri sendiri. Bukan keuntungan buat Tapi, saya ya. nah, ketika saya tanya beberapa orang itu, mereka cuma berpikir bahwa kan uang ini nggak akan saya bawa ke saat saya mati. Iya. Gitu Semuanya loh. saya tinggal ya. Semua saya tinggal daripada ini jadi beban buat saya. Itu nggak, saya akhirnya nggak mati-mati gara-gara masih Mikirkan ini. Nah ini harus saya habiskan. Keren ya, punya ini ya, Gitu pemikiran seperti itu ya. Nah, kalaupun misalkan masih sisa dan dia punya keturunan gitu kan, ini diturunkan Yang ke diwariskan. anaknya dan Iya. itu anaknya itu wajibnya itu adalah bukan untuk menggunakan duit ini ya untuk kepentingan pribadi, ini harus tersalurkan. Oh, teruskan lagi. Iya, Dia anak ini punya kewajiban, kamu ya kerja, kamu ya cari duit gitu. Bukan harta waris ini yang bukan kemudian kamu nikmati ya. menghabiskan warisan ini untuk kesenangan kamu gitu loh. Itu Harus keren. usaha sendiri kamu. Kamu harus kerja gitu. Eksistensi seseorang bagi orang-orang modern ya itu adalah pekerjaan. Oke. Pekerjaan itu bukan gengsi ya, tetapi lebih pada
apa yang bisa kita lakukan, kemampuan apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi manfaat banyak orang. Gitu. Keren tuh orang-orang Eropa. Makanya aku respect sama orang-orang Eropa Mereka dari punya situ. pemikiran seperti itu yang harusnya Iya. itu diterapkan sama orang-orang yang mayoritas seperti Beragama Indonesia. Iya. ya. Nah, bahkan mereka tuh orang-orang kadangkala ya yang saya temui itu yang berpikiran seperti itu kadangkala malah jujur orang ateis gitu. Lah, iya maksudnya kalau bisa menerapkan seperti itu ya. Iya. Heeh. Sampai aku mikir ini tamparan buat aku. Iya sih ya. Ini tamparan buat Kayak aku kritik gitu. aja nih akhirnya ya. Kan gila ya. Nah, itu. Kita yang akunya udah beragama, Iya. tapi prakteknya juga Banyak kalah kok sama orang-orang mereka ya. banyak kok orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia dan mereka bekerja secara profesional ya. Tapi sebenarnya pekerjaan mereka itu bukan untuk menumbuh kekayaan, tetapi kekayaan mereka itu nanti akan lari ke masyarakat sekitarnya. Bukan untuk pribadinya ya. Iya. Oke. Makanya mereka bikin yayasan, bikin semacam fund ya, Iya, iya, foundation fund. gitu ya. Foundation itu, nah itu untuk sebagai cara mereka supaya bisa menyalurkan dana-dana itu tadi. Wah, keren sih, support sih. Itu, Iya, itu iya, bermanfaat cara berpikir ya. mereka. Nah, balik lagi nih ke cerita zaman Belanda dulu. Jadi orang-orang Belanda itu kan orang Eropa ya, Iya, itu iya. kan nggak mau Beli memikirkan rumah. aset. Aset. Makanya mereka tuh memilih untuk menyewa rumah. Iya, siap. Nah, karena dengan seperti itu kerugian itu bisa diminimalisir. Oke. Nah, dari situlah kemudian Mangkunegara 4 ya berniat mendirikan rumah-rumah sewa. Awalnya dia membeli tanah kosong terus mengubahnya menjadi perumahan modern. Iya, udah punya Iya. pikiran kayak gitu ya. Beliau itu kemudian membeli sebidang tanah di wilayah yang dikenal dengan nama Perdikan. Jadi nama tanah-tanah Perdikan itu tanah yang bebas pajak. Aman ya. Iya, tanah hadiah dari kerajaan yang Pengkok, dibebaskan dari pajak. Maka tanah itu dibagi menjadi beberapa kafling dan di atasnya didirikan perumahan dengan bangunan bercorak modern ala Eropa. Nah, proses pembangunan selesai pada tahun 1874. Oke. Belum lahir kita ya. Ya masih 100 tahun lagi. Iya, kalau Jauh. 1847 baru lewat tadi. 1847 udah Isya ya. Belum. Belum Isya ya. Iya, kalau 74, nah 74. kita jauh. Jauh ya. 18 lagi ya, 1800 ya. Kalau 7-nya beda lagi. Itu kretek ya. Nah, seperti yang diduga-duga, rumah-rumah milik Mangkunegoro itu laku keras. Otomatis sih. Dan penyewanya ini orang-orang Belanda, orang-orang Indo-Eropa yang bekerja di Semarang pada waktu itu. Nah, di titik ini Ya. sejarah kemudian mencatat Mangkunegoro keempat itu tercatat sebagai pengusaha properti pertama di Indonesia. Oh, yes. Nah, tapi siapa sih beliau ini? Siapa? Beliau itu lahir pada tanggal 3 Maret 1811. Nah, tahun ini tahun 1811 itu berarti tepat tahun awal Thomas Stamford Akhir. Raffles itu datang ke Indonesia Oh, datang ke dan Indonesia. menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa dari Inggris tuh, Raffles. Dan ini menunjuk pada saat itu ya yang Mangkunegoro ini menunjuk cucunya namanya Raden Mas Gondo Sunaryo. Sebagai apa? Sebagai pengurus sekaligus penagih uang sewa. Oh, sama yang tadi itu orang-orang Eropa yang Marketing nyewa lah ya. kalau sekarang ya. Nantinya Gondo Sunaryo ini yang berperan sebagai tukang tagih uang sewaan ke para penyewa. Oh, ini cucunya ya? Cucunya aja diajarin bisnis. Iya sekalian ya. Nah, selain properti, Raja Jawa itu juga bisnis tambak ikan bandeng. Dia menyulap tanah kosong, terus mendirikan kolam, disewakan kepada para petani. Meski begitu, properti dan tambak ikan itu bisnis kecil yang Iya dimiliki oleh pria asal Solo ini. Iya sih ya. Diketahui bisnis utama Mangkunegoro adalah gula. Oh? Dia ini yang mendirikan pabrik gula di Colomadu, salah satunya. Sejarawan Wasino dalam bukunya Kapitalisme Bumi Putra terbit pada tahun 2008 ini juga menyebutkan bahwa dia itu mempunyai 2 pabrik gula di Jawa Iya. dan bisa memproduksi ratusan ribu ton gula per tahun. Nah, total keuntungan setara dengan 1 sampai 1,5 ton emas. Keuntungannya?
1 ton emas. Yap, jika diperhitungkan dalam masa kini ya, berarti keuntungan bisa setara dengan 1 triliun rupiah. Itu keuntungan ya. Mm-mm. Bukan bruto, bukan Ya, omset belum, ya. belum. Nah, Sebuah Keuntungan Bisnis lantas mencatatnya sebagai orang terkaya Indonesia pada abad ke-19. Hartanya mencapai 25 juta gulden. Yang salah satunya diperoleh dari bisnis sewa rumah itu tadi. Iya. Nah, sebuah harta tersebut itu menjadi pondasi kekayaan bagi Kesultanan Mangkunegaran dan bertahan 6 generasi sampai sekarang. Iya sih, karena ini ya bisnis tadi ya. Itu. Jadi makin banyak. Iya, bisnisnya gulanya Mangkunegaran itu ya, Mangkunegara keempat itu ya, diekspor sih ke Eropa. Sampai ke luar negeri. Iya, ya, zaman keren. itu memang membutuhkan gula itu menjadi apa ya, komoditas ekspor yang sangat menjanjikan. Iya. Karena nanti ya pada tahun 1930 itu ada resesi dunia pada waktu itu. Nah, resesi dunia apa sih bentuknya? Negara-negara maju seperti Amerika pada waktu itu, Amerika belum maju ya waktu itu, masih jadi merangkak jadi bayi gitu. Iya, belum ini ya. Nah, itu terjadi resesi ekonomi sampai akhirnya muncul kebijakan moneter pertama ya di dunia yang akhirnya membuat kebijakan tentang kurs valuta asing yang harus menggunakan dolar sebagai sebagai standarnya. Iya, betul. Nah, pada waktu itu muncullah kebijakan bank. Dan Dibikin ya. Semua bank waktu itu harus hukumnya harus ngutang ke World Bank waktu itu. Harus ya. Iya. Diharuskan. Iya, karena itu sebagai cara semua negara waktu itu harus. Nah, Indonesia termasuk bagaimana cara membayar utangnya itu lewat gula, kopi. Oh, Itu oke. Bentuknya pakai itu. Termasuk kapas. Di India juga kapas ya kan, untuk bahan tekstil. Buat buat kain ya. Betul. Karena kan Indonesia SDA-nya luar biasa ya. Iya. Yes ya. Itu. Nah, pada masa resesi itu tahun namanya Great Depression ya. Kalau pernah baca bukunya Great Depression itu kita jadi tahu bagaimana kemudian kebijakan tentang moneter dunia internasional, uang dunia itu. Itu keren banget. Bagaimana kemudian bank sentral itu fungsinya apa sih sebenarnya? Beneran nggak sih itu bank sentral milik negara? Aku nggak mau spill lagi ya. Enggak, jangan ya. Itu. Sekarang nih jadi ngerti nih akhirnya ya. Iya dong. Oke deh, sekarang ini deh saya mau cari KPR. Tobat ya. Kok tobat sih? Oh ya habis ini ya. Aku mau tobat ya. Oke. Adam di Bani. Palawen. Kenapa kamu manggilnya Adam? Bani. Adam. Bani. Kan Bani Adam. Iya, BA. Oh, BAP. BAP, Bani Adam Kan di Palawen. BAP nih ya. Ada Oke, BAP nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ribut, Mas Halo. Sosi, semoga sehat selalu, ikut menyimak obrolan banyak vitamin buat nambah pengetahuanku nih. Pengen request lagu Bumerang Lestari Alamku. Lestari alamku. Lestari itu tetanggaku, bukan alam. Lestari dol kerupuk. Lestari iya kerupuk ya, merek kerupuk. Itu masih Lestari tuh. Sama ini Setia Budi. Ada Setia. kerupuk di kaleng-kaleng yang di warung itu tulisannya Setia Budi. Sama Lestari. Sama Lestari ya, Lestari dol kerupuk ya. Sejak tahun itu sekarang ada gitu. Oh iya, Since gitu ya. Since. Ini kok nggak ada sih? Nggak ada dong, kan udah lewat itu tahunnya. Jauh banget mau itu. diputar nggak? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Bumerang aja ya. Bumerang aja kita pilihin yang sesuai. Ini aja deh. Halo. Oke deh. Aku cabut dulu ya sih. Iya, aku juga mau istirahat dulu sebentar Thank you ya. nunggu ini. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bumerang. Halo. Kota Batik. Oh, sahabatku. Halo. Sahabatku. Sahabatku.